Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Grace Karina Amalo dengan NIM 24070100509 dari kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Health Belief Model, yaitu terkait dari penemu teori Health Belief Model, komponen atau tahapan dalam Health Belief Model, dan contoh dari Health Belief Model. Pertama kita masuk ke penemu teori dari Health Belief Model ini. Teori ini dikembangkan oleh psikologi sosial di US Public Health Service pada tahun 1950-an seperti Hochbaum, Rosenstock, dan Kegels. Kedua, kita masuk ke komponen atau tahapan dalam Health Belief Model. Nah, komponen atau tahapan dalam Health Belief Model ini ada 6. Yang pertama ada perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan. Yang kedua itu perceived severity atau keseriusan yang dirasakan. Yang ketiga itu perceived benefits atau manfaat yang dirasakan. Yang keempat adalah perceived barriers atau hambatan yang dirasakan. Yang kelima itu ada cue to action atau pemicu yang bertindak, dan yang keenam adalah self-efficacy atau efikasi diri. Kita masuk untuk penjelasan yang pertama, yaitu mengenai perceived susceptibility. Perceived susceptibility itu atau kerentanan adalah persepsi individu atau sejauh mana individu percaya tentang seberapa besar risiko terhadap suatu penyakit. Semakin tinggi persepsi terhadap risiko ini, biasanya semakin besar kemungkinan seseorang mengambil tindakan pencegahan. Yang kedua adalah perceived severity. Perceived severity itu keparahan yang dirasakan, di mana sejauh mana individu percaya bahwa suatu penyakit atau kondisi itu serius dan bisa berdampak besar terhadap hidupnya. Artinya, jika individu mengalami suatu penyakit yang berbahaya, maka ia akan lebih termotivasi untuk menjalani pengobatan. Jadi, semakin besar seseorang menyadari akan bahaya dari penyakit tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan ia mau berperilaku sehat. Yang ketiga adalah perceived benefits. Perceived benefits atau manfaat yang dirasakan yaitu di mana keyakinan individu terhadap manfaat dari tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengatasi penyakit. Jika seseorang yakin tindakan itu bermanfaat, maka ia lebih mungkin melakukannya. Yang keempat adalah perceived barriers. Perceived barriers atau hambatan yang dirasakan adalah persepsi individu tentang kendala atau halangan yang bisa menghalangi mereka melakukan tindakan kesehatan, seperti biaya, rasa takut, kurangnya waktu, atau efek samping pengobatan. Semakin besar hambatan yang dirasakan, maka semakin kecil kemungkinan individu untuk melakukan perilaku kesehatan. Yang kelima adalah cue to action atau pemicu untuk bertindak. Nah, cue to action itu adalah rangsangan atau dorongan untuk memulai perubahan untuk mencapai kesembuhan. Dan yang keenam adalah perceived self-efficacy atau efikasi atau efektivitas diri yang dirasakan, di mana keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan benar dan berhasil. Semakin tinggi rasa percaya diri pasien terhadap kemampuannya, maka semakin besar kemungkinan ia menjalani pengobatan yang diperlukan. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus dari artikel yang saya ambil dengan berjudul Pendekatan Health Belief Model atau HBM untuk menganalisis kepatuhan pasien diabetes mellitus dalam menggunakan insulin di kota Banjarmasin. Untuk yang pertama, dalam perceived susceptibility-nya, yaitu hubungan perceived susceptibility pada penyakit diabetes mellitus adalah pasien merasa rentan mengalami komplikasi atau misalnya gula darah naik itu jika tidak menggunakan insulin atau tidak sering menggunakan insulin. Nah, jadi itu tuh dia berhubungan langsung dengan kepatuhan karena ia memiliki P sama dengan 0,535. Nah, dengan diketahui jika P itu lebih kecil dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan secara statistik, dan jika P lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada hubungan yang signifikan atau ada hubungan tapi tidak kuat secara ilmiah. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu dalam perceived severity dalam kasus tersebut, yaitu di mana keyakinan pasien mengenai seberapa serius dampak dari penyakit diabetes mellitus jika tidak diobati, di mana dalam data tersebut itu ada P sama dengan 0,042 yang berarti saat mereka merasa semakin parah, maka mereka pun akan semakin patuh terhadap penggunaan insulin. Yang ketiga, itu perceived benefits atau manfaat yang dirasakan dari pasien tersebut dalam menggunakan insulin, yaitu di mana seberapa besar pasien percaya bahwa insulin dapat memberikan manfaat sehingga kepatuhannya pun semakin tinggi, di mana P-nya itu di 0,173. Yang ketiga yaitu
Yang keempat yaitu perceived barriers atau hambatan yang dirasakan dalam kasus ini adalah pasien itu memiliki rintangan yang ada pada penggunaan insulin, yaitu di mana mereka merasa takut atau merasa ribet dalam melakukan insulin karena di mana memiliki P sama dengan 0,133 yang artinya hambatan tersebut itu tidak terlalu memengaruhi kepatuhan karena walaupun ia merasa ada hambatan tapi mau tidak mau harus tetap dilakukannya. Yang kelima, dalam kasus tersebut itu tidak dibahas mengenai cue to action, sehingga kita langsung masuk ke perceived self-efficacy atau efikasi atau efektivitas diri yang dirasakan dalam kasus tersebut. Dalam kasus diabetes mellitus ini, hubungan perceived self-efficacy atau percaya diri dengan kasus tersebut yaitu P sama dengan 0,033 yang artinya mereka memiliki kepercayaan diri bahwa menggunakan insulin dengan benar sehingga tingkat kepatuhan mereka pun semakin tinggi, sehingga mereka dapat mencapai kesembuhan. Baik, sekian presentasi dari saya, Grace Karina Amalo, pamit mengundurkan diri. Terima kasih.